Pir naik pir. Nah, nih si Martin Chris. Cocok nih. Nah, ini dia. Ya, kan? Iya, selamat. Bang Martin. Malam. Sehat Bang kabarnya? Sehat. Masya Allah. Hari ini ada yang datengin abang, ketemu abang, mau ngiket nggak? Mau ngiket abang nggak? Nggak ada ya? Puji Tuhan tidak ada. Oh nggak ada, Insya Allah. Berarti bukan. Gimana, Bang Martin? Ada yang mau dibahas? Ada topik yang mau diangkat? Atau ada yang mau diajak berantem di atas ini? Gimana Bang? Ini saya bingung judulnya ini, ajakan ke siapa nih? Kembali ke jalan yang benar. Oh, yang sesat Bang, yang nyembah makhluk. Oh begitu, karena tidak jelas judul. Arah kita siapa? Oh, ya. Yang nyembah makhluk Bang. Menurut abang nyembah makhluk bener nggak Bang? Nggak nyembah Tuhan? Iya, salah. Salah, mantap. Tuhan abang siapa Bang? Tuhan saya penguasa. Asik. Pencipta langit bumi beserta isinya Bang. Pastinya dong. Mantap. Siapa yang namanya Bang? Ya tidak punya nama, kami biasa menyebut. Dia punya dunia masa nggak punya nama Bang? Abang nih kadang-kadang nih. Ya kalau punya nama makhluk berarti. Oh. Jadi siapa yang nggak punya nama nih? Abang doanya gimana? Kalau punya nama itu artinya makhluk. Nama Ya, jadi abang nggak mesti juga. Jadi abang doanya gimana Bang? Kalau saya berdoa ya Tuhan penguasa alam semesta, bisa kan begitu. Oh, terus yang abang non Muslim kan, abang gereja kan? Ya. Nah, terus Yesus itu siapa Bang? Ya Yesus yang kami percaya itu Logos. Logos. Wih, jago ngeles nih orang. Tuhan bukan dia Bang? Tuhan itu kan penguasa Bang ya, Tuhan. Ya udah, nih langsung ke poinnya aja deh. Tuhan, Yesus Tuhan bukan Bang? Kalau dia penguasa ya Tuhan. Berarti dia Tuhan? Dia digelari Tuhan ya. Oh, dia digelari Tuhan ya? Berarti Ala abang SBT nuhanin makhluk dong? Enggak, ala SBT pun digelari. Ini Yesus yang 2000 tahun yang lalu yang jalan di bumi ini bukan makhluk? Sebentar dulu pertanyaannya. Kok enggak, ini yang clear dulu abang. Tuhan nanti ke Allah Subhanahu Wa Taala nggak apa-apa. Yesus ini kan tadi kita udah setuju nih, yang nyembah makhluk salah. Abang bilang habis itu Yesus Tuhan abang. Nyembah makhluk dong abang. Oke, nyembah makhluk salah. Nah, Yesus bukan makhluk bang. Begini, sebentar. Kita buat perbandingan bang ya, kalau menyembah makhluk salah berarti yang punya nama juga makhluk. Siapa bilang yang punya nama makhluk? Pastinya, yang punya nama itu makhluk. Dalilnya di mana itu? Kalau abang punya nama, benar ini, sebentar. Saya juga punya sifat, Tuhan saya juga punya sifat, bukan berarti Tuhan saya. Nggak bisa kayak gitu dong bang. Abang bisa gonggong, anjing bisa gonggong. Abis itu abang anjing, nggak gitu dong bang. Nggak karena sama, abis itu sama. Enggak, ini Tuhan abang yang 2000 tahun yang lalu yang jalan di bumi, abang bilang bukan makhluk. Itu gimana itu bang? Udah turun ke bumi ini, turun ke dunia ini. Tadi saya sudah mengakui bahwa udah jadi makhluk, berarti abang nyembah makhluk udah. Saya sudah mengakui bahwa yang makhluk itu bukan Tuhan kan? Itu tapi abang bilang Yesus Tuhan. Bagaimana? Iya kan, kalau menurut abang itu salah, oke, tidak masalah. Sekarang jadi abang nyembah makhluk nih? Iya, kalau menurut abang mantap. Tadi kan abang udah setuju kalau nyembah makhluk salah. Sekarang masalahnya kalau pencipta alam semesta punya nama itu makhluk. Itu dari mana? Dalilnya dari mana itu kalau punya nama makhluk? Berarti Tuhannya Abraham makhluk. Karena di dalam kitab Kejadian 13 ayat 4 itu dikatakan ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Berarti makhluk, nama Tuhan apa? Tuhannya Abraham. Ya nama menurut mereka kan, sebutan mereka kan. Gimana sih nih? Katanya yang punya nama makhluk, berarti Tuhannya Abraham itu makhluk. Iya boleh nama, tetapi nama itu dibuat oleh manusia itu sendiri untuk kan Tuhan berarti, itu. Berarti setelah dibuat manusia berarti makhluk Tuhannya Abraham. Iya, nama itu dibuat oleh manusia untuk sesuatu. Enggak, Tuhannya Abraham makhluk bukan, karena dia punya nama.
Iya, kalau Maaf ini. saya katakan makhluk, tapi abang menyalahkan itu. Oh kan? makhluk, ya udah berarti Tuhannya Abraham makhluk. Ya, tidak masalah. Itu salah menurut abang kan salah. Nah sekarang kalau menurut saya yang punya nama itu semua yang punya bernama itu makhluk. Karena itu Oh, berarti pergilah, Tuhan Abraham jadikanlah makhluk begitu. semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Waduh, Bapak punya nama juga. Makhluk. Bapak makhluk. Makhluk juga bapaknya Yesus nih. Bagaimana nih? Oke, Pusing sekarang gitu. abang mengatakan Tuhannya Abraham punya nama makhluk. Tuhannya abang punya nama tidak? Enggak, saya justru membantah. Enggak semua yang punya nama makhluk, abangku. Sebentar saya Bukan jawab. karena abang bisa gonggong, anjing bisa gonggong, sama-sama anjing. Paham nggak bang? Sebentar saya jawab ini Bang Bibel dulu. Tadi abang katakan Oke, Abraham punya silakan. nama. Abraham punya nama itu makhluk kan? Sorry, Ya kan saya Abraham. mengikuti narasimu. Kau konsisten enggak? Ketika Tuhannya Abraham punya nama, kau berani mengatakan Tuhannya Abraham makhluk enggak? Saya berani katakan Abraham menyebut nama Tuhannya dengan nama, tetapi nama itu dibuat oleh mereka sendiri. Iya, berarti setelah diberi nama Tuhannya makhluk gitu. Bukan. Tuh, berarti kan standar ganda kau. Tidak. Standar ganda kau namanya itu. Begini. Kalau punya kami, Tuhan itu kami yang membuat namanya, menggelari sesuatu yang kita yakini ada, tetapi Oh, tidak. berarti Tuhanmu nggak pernah memberi nama dirinya. Tidak ada ceritanya. Oh, di dalam kitab Keluaran tuh gimana tuh? Itulah namaku. Nah, tuh Tuhan ngomong begitu gimana tuh? Itu kan sebutan sebenarnya. Begini Bang, Tuhan. Parah nih. Tuhan. Uruslah Bang Jibril nih orang muter-muter nggak karu-karuan nih Bang Jibril. Ketampol ngeles dia Bang Jibril. Itu dia. Lanjut Bang Jibril. Begini. Enggak, tapi Tuhan. Bang Martin, tadi kita udah setuju. Yang nyembah makhluk salah. Betul nggak? Ya, yang penciptanya punya nama juga makhluk. Itu dalilnya dari mana yang punya nama makhluk? Ya kan tidak pernah dilihat dan didengar masih dia punya nama. Lah, emang Tuhan Yesus, Bapaknya Yesus pernah kelihatan? Ya, tidak pernah. Hah, terus makhluk juga itu? Yesus Nggak ada juga? menyebutnya dengan Bapa. Yesus menyebutnya dengan Bapa istrinya. Iya, yang abang sembah sekarang siapa? Ya? Begini. Jangan begini-begini. Tadi kita udah setuju. Kalau yang nyembah menyebut makhluk Bapa. itu salah. Yesus menyebut dengan Bapa. Yang abang sembah siapa? Ya? Sebentar, Yesus menyebutnya dengan Bapa, tetapi kata Yang abang sembah siapa? Ya? sebelum Yesus ada kata Bapa pun itu sudah ada. Yang abang sembah siapa? Ya, Bang Yesus Martin. penguasa. Nah, yang abang sembah Yesusnya, makhluknya. Jadi abang nyembah makhluk, berarti abang salah kan tadi kita udah setuju. Iya, saya menyetujui bahwa abang tidak menyetujui itu, walaupun kami meyakini itu. Abang tidak setuju, oke, tidak masalah. Nggak setuju. Saya tunggu. Yang kita nggak setuju apa dulu nih? Kan kita tadi setuju kalau nyembah makhluk salah berarti kan, sesat berarti kan? Ya, saya mengiyakan karena memang saya menjelaskan bahwa abang tidak terima. Di mana abang menjelaskan? Kan kita udah setuju nih premis pertama, nyembah makhluk sesat, betul nggak? Ya, oke. Abis itu premis kedua abang bilang Yesus Tuhan. Oke, sekarang menyembah makhluk sesat kan? Sesat dong. Sekarang Tuhan abang punya nama. Punya. Berarti makhluk. Menyembah makhluk. Tahu dari mana yang punya nama itu makhluk, abangku? Oke, sekarang begini. Kita buka KBBI. Tadi saya udah bacain Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Oke. Berarti Sekarang Bapaknya Yesus makhluk. Oke, sebentar. Sekarang kita fokus ke Enggak, makhluk ini dulu. kita pakai standar tabang yang punya nama makhluk. Berarti Bapaknya Yesus makhluk. Nah, itu dia. Sekarang begini. Nah, itu dia apa? Kenapa jadi itu dia? Nah, berarti nama si Bapaknya Yesus ini makhluk. Iya, makanya kita buat. Iya apa juga, namanya? waduh. Jadi Bapaknya Yesus makhluk. Sebentar. Kita simpulkan dulu bahwa pencipta ini punya nama atau tidak. Nah, sekarang kita ke Bisa nyiptain bisa nyiptain dunia, nggak bisa ngasih nama, gimana sih? Ya, sebentar. Kita ke KBBI bahwa Allah itu apa, Bang? Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab kan? Betul. Dalam bahasa Arab, Bang ya.
Artinya Tuhan meminjam salah satu kata dari bahasa Arab. Artinya maksudnya ini, aduh, disimpulin lagi. Iya, apa ya, gimana? Ini kan pengertian Tuhan Allah di KBBI itu kan artinya nama Tuhan dalam bahasa Arab, ya. Artinya setelah bahasa itu ada, kemudian Tuhan meminjam salah satu kata dari bahasa Arab. Meminjam bahasa itu dia yang nyiptain, dunia ini dia yang nyiptain. Kenapa minjem? Gue punya mobil, habis itu gue pinjem mobil gue gitu. Gimana sih pola pikirnya? Emang bahasa siapa yang nyiptain? Masa nama Tuhan dalam bahasa Arab? Iya, emang bahasa siapa yang nyiptain, Bang? Ya Tuhan memang. Nah, gue punya mobil, gue mau pakai mobil gue minjem mobil gue. Apa gimana sih pola pikirnya? Ya tetapi penjelasan Pantes abang nyembah makhluk, pola pikir terbalik-balik begini. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, Bang. Nama Iya. Tuhan dalam bahasa Arab. Artinya sebelum nama Nabi Muhammad itu ada, kata Allah itu sebelum apa? Sebelum nama Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu ada, kata Allah itu sudah ada atau belum? Udah ada. Nah, berarti setelah Nabi Muhammad ada, Tuhan ini meminjam salah satu kata. Kenapa minjem? Emang bahasa punya siapa ya, Bangku? Ya kita pakai meminjam, istilah meminjam lah, karena Kenapa meminjam? Orang dia nyiptain. Emang bahasa siapa yang nyiptain? aduh. Kopra kan? Saya beli mobil, habis itu saya pinjam mobil saya. Bagaimana sih? Saya yang punya. Hanya penjelasan kalimat di KBBI itu kan dalam bahasa Arab, artinya Nama Tuhan dalam bahasa Arab, iya. Terus? bahasa Arab. Ya Tuhan itu yang meminjam salah satu. Kenapa kata. jadi minjem? Emang bahasa Arab siapa yang nyiptain? Kalau gitu coba abang jelaskan maksudnya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab itu maksudnya bagaimana? Coba. Ya nama dia. Jadi Allah ini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya itu alif lam lam ha. Allah. Sama seperti kalau nama Cambridge. Cambridge itu nama universitas. Cambridge atau Oxford itu nama dalam bahasa Inggris. Kalau di KBBI nanti Oxford itu nama universitas dalam bahasa Inggris. Menyebutnya apa? Oxford atau Stanford atau Cambridge. Jadi pronunciation-nya itu ikut bahasanya. Sama seperti kalau saya tulis O-N-E, one bacanya pronunciation-nya. Nggak one. Ya, begini Bang, kalau masuk nggak nih? Abang nih kayak botol nih, saya mesti masukin pelan-pelan nih. Oke, kalau nggak kececer. Oke. Karena menurut saya begini, kalau memang dia punya nama yang asli dari dia, seharusnya tidak ada dalam kamus tuh. Dan tidak bisa diterjemahkan. Nggak ada di kamus. Ya seharusnya tidak ada dalam kamus. Dia punya nama memang khusus kalau memang namanya sendiri. Nama itu Bang, nama itu enggak, justru Abang salah. Nama itu kalau memang benar namanya itu di semua agama, di semua bahasa, di semua belahan bumi, sama seperti Allah ini dalam bahasa Inggris, Allah is a name of God among Muslims. Habis itu Allah di Cina, tetap Allah, dalam Yunani tetap Allah. Itu nama Bang. Bukannya Yosef. Kalau Yosef, kalau nama makhluk ya, ini nama makhluk nih. Kalau Yosef dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Yusuf. Nah, di Kenari sini, di Salemba sini namanya Ucup. Nah, itu nama makhluk tuh Bang, berubah-berubah begitu. Kalau nama Tuhan itu Allah, di mana-mana Allah Bang. Ya, Bang Kris, besok-besok nanti kalau ada pelajaran les jadi orang botol ikutan ya, biar bisa ikut ke mulut kayak Bang. Kalau menurut Abang bahasa itu ciptaan bukan? Bahasa itu ciptaan dong. Semua yang ada di bawah langit ini ciptaan Abangku. Baik. Semua yang ada selama kita nyembah yang ada di dunia ini itu berhala. Ciptaan. Berarti ada ciptaan Tuhan itu sendiri yang menempel pada dirinya. Apa? Gimana? Berarti ada ciptaan Tuhan yang ditempeli pada dirinya sendiri. Ditempelin gimana? Wah, Abang nih kayak bangun tidur ketempelan gimana? Abang pikir Tuhan tuh makhluk ya bisa ketempelan-ketempelan begitu? Abang bilang bahasa itu ciptaan kan? Iya, ciptaan. Allah itu bahasa bukan? Apa? Allah itu bahasa? Hah? Kok Allah itu bahasa? Kenapa? Ya Allah, kita ngobrolnya Abang kemana-mana Allah jadi bahasa. Nama Bang, Allah itu nama. Nama Tuhan dalam bahasa Arab artinya bahasa. Iya, nama. Ya bahasa Arab.
Nama Tuhan dia potong lagi, nggak cuma ayat yang dia potong. Sekarang tulisan KBBI juga dia potong. Saya tidak pernah bahas ayat dari tadi. Saya bahas KBBI. Iya makanya ini di KBBI aja bang potong. Nama Tuhan dalam bahasa Arab kan? Terus apa masalahnya di situ? Bahasa Arab. Bang Noah, Nama suara saya kedengaran nggak ini deh? kedengeran. Loh, kok bisa ya? Tuh, Tapi tertutup mic-nya. itu saya juga di sini tulisannya. Gimana dong? Coba di mute sama di unmute lagi. Jangan sampai kena virus Martin. Terbuka sekarang, kan ya? Boleh saya masuk sedikit? Silakan. Lanjut. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kemudian para malaikat protes kepada Allah, kenapa engkau ya Tuhan ingin menciptakan Adam? Bukankah kami sudah taat kepadamu? Mengapa hendak kau ciptakan lagi manusia? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Jadi Allah memberikan nama kepada semuanya. Kemudian Allah memperlihatkan kepada malaikat seraya kemudian berkata kepada Adam alaihissalam, sebutkan kepadaku wahai Adam nama semua apa yang kamu lihat dan kamu saksikan jika kamu itu benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui. Ketika ditanya oleh Allah, diperintahkan kepada para malaikat, coba kau sebutkan nama-nama ini. Wahai malaikat, kau sebutkan nama-nama ini. Malaikat kemudian berseru, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami ketahui. Malaikat tahu ini adalah pintu, ini jendela, ini adalah ayam, ini sapi. Malaikat nggak tahu. Innaka antal alimul hakim, kata malaikat. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah berpaling kepada Adam alaihissalam. Ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukan kepada malaikat yang tidak tahu apa-apa ini kepada nama-nama itu. Kemudian falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Setelah itu kemudian Adam menyebutkan nama-nama seluruhnya. Lalu kemudian dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Adam alaihissalam diberi pengetahuan setelahnya. Kalau malaikat tidak, Adam diberikan pengetahuan setelahnya. Artinya Allah yang kemudian menyebutkan nama-nama dari sesuatu yang Allah kehendaki. Makanya dikatakan kemudian Allah menciptakan bahasa. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dialah Allah di antara tanda-tanda kebesarannya menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu, menciptakan warna kulitmu. Itu Allah katakan tuh. Jadi Allah menciptakan. Untuk apa kemudian Allah ciptakan itu semua? Supaya manusia bisa mengetahui. Untuk apa kemudian manusia ini dicipta? Supaya manusia kemudian bisa mengetahui akan adanya eksistensi sesuatu yang Allah tunjukkan kepada mereka. Nah, terkait dengan Tuhan itu sendiri, Tuhan mengantarkan nih kepada manusia yang sudah diberi akal bahwa aku ini adalah Tuhan, namaku adalah Allah. Tuh, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah,
tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jadi konsep ini kemudian diberikan kepada manusia. Kalau ayam ditanya, wahai ayam, ya paman, siapa nama Tuhan itu? Ayam tak bisa menjawab. Wahai semut, wahai sapi, wahai kambing, siapa nama Tuhan? Manusia yang bisa menjawab. Makhluk-makhluk lainnya tak bisa. Itulah fungsi akal. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan itu kan bahasa, bahasa itu adalah alat berinteraksi. Ada bahasa tubuh, ada bahasa sandi, ada bahasa lisan, dan seterusnya. Nah, terkait dengan nama Allah, itu bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena Allah itu sudah melekat pada dirinya. Kenapa ini menjadi hal baru? Karena kita adalah makhluk yang baru. Sekarang kalau dikatakan bahwa ini adalah gunung, apakah gunung itu adalah sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru. Bagaimana dengan namanya? Ya, namanya adalah sesuatu yang baru. Karena baru diciptakan. Karena gunung adalah sesuatu yang baru diciptakan, maka namanya baru muncul. Tapi Allah tidak diciptakan, berarti dari sejak semula, tanpa awal, tanpa akhir, Allah ya Allah. Lalu kenapa kemudian kita bisa menyebut Allah? Karena itu tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat ditanya, angkat tangan. Bisa kau sebutkan? Enggak bisa. Adam, bisa kau sebutkan? Bisa. Disebutkan, ini sapi, ini gunung, ini laut, ini matahari, ini bulan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, terkait dengan asma Allah, nama Allah, karena Allah itu Khalik, pencipta, maka namanya itu adalah Khalik. Tak berawal nama itu, karena bukan hal yang baru. Cuman kita menggunakan bahasa sebagai alat interaksi, alat komunikasi, sehingga yang disebut bahasa secara umum memang itu adalah ciptaan. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Emang bahasa yang kita gunakan adalah ciptaan, tetapi berkenaan dengan asma, nama Allah, itu bukan bahasa. Itu bukan bahasa. Cuman cara kita kemudian mengucapkan nama dari Sang Khalik, kita menggunakan bahasa. Kenapa bisa demikian? Jangan tanya kepada saya, jangan juga tanya kepada Allah. Karena Allah menyatakan dirinya la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Allah tidak ditanya. Kenapa baru ada sebutan nama Allah? Ya karena kita baru diciptakan. Sebelum manusia kemudian dicipta, sebelum Anda ada tidak bisa, Anda tidak bisa menyebut nama Allah. Bukan karena Anda baru ada hari ini, baru mampu menyebut nama Allah, lantas Anda mengatakan, itu kan baru. Karena bahasa itu, Allah itu adalah nama dari pencipta dalam bahasa Arab. Itu kan baru. Yang membuat KBBI kan baru. Yang memahami kemudian bahasa Indonesia kan hal baru. Bahasa Indonesia kan hal baru. Jadi pemahaman-pemahaman yang baru inilah kemudian yang memberikan nilai kepada nama Allah. Jadi Allah ada bersama dengan hakikat Allah, bukan hal baru. Hanya kita yang manusia ini yang baru tahu. Contoh misalnya, kita sudah tahu bahwa ada yang disebut komputer. Janin-janin yang ada dalam rahim ibu nih, yang masih berbentuk kepompong, tahu nggak yang disebut komputer? Tidak. Begitu dia lahir, komputer adalah hal yang baru bagi dia. Tapi komputer bagi kita adalah hal yang sudah lama, karena kita sudah berumur. Nah begitulah Allah. Apakah Allah punya awal? Tidak. Berarti Allah itu tak punya awal. Kita saja yang baru tahu. Kita saja yang baru tahu, karena kita baru ada di tahun 2025. Jadi kita menganggap hal itu baru. Padahal itu adalah satu yang esensial, yang merupakan hal yang absolut, yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Baru saja kita tahu. Misalnya nih, Allah datang mengutus para malaikat lalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh umat manusia, wahai orang yang beriman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah Allah. Nah, bagi kita itu adalah hal baru. Kenapa? Karena kita baru mendengarkan. Tapi bagi Allah, dirinya Allah
adalah sesuatu yang tidak berawal. Berarti Allah ada pada Allah, Allah tidak berawal, tidak berakhir. Kita ini aja yang berawal, baru kemudian kita memberikan nilai kepada sesuatu yang sifatnya hakikat yang kekal abadi. Kekeliruan kita ketika kita menilai hal yang kekal ini dengan konsep keberadaan kita sebagai makhluk yang baru ada. Itu anak bayi tidak tahu apa itu komputer. Begitu dia lahir, belajar. Oh, ada yang disebut komputer. Berarti komputer bagi anak yang baru mengerti tentang komputer adalah hal yang baru. Tetapi apakah hal baru bagi orang yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun? Enggak, komputer itu hal yang sudah lama. Nah, begitulah Allah. Karena kita ini hal yang baru, jadi orang makhluk yang baru dicipta, maka nama Allah itu ciptaan bagi kita, hal yang baru bagi kita, sehingga kita memberikan manifestasi, oh itu adalah nama, bahasa itu ciptaan. Yes, karena Anda baru mengerti tentang kata per kata setelah Anda diajarkan oleh Allah. Sampai di sini mungkin tidak paham. Silakan. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang. Gini. Siap. Ya, tadi saya bernarasi berdasarkan pengertian umum di KBBI, Bang, ya. Sedangkan Abang menjawab berdasarkan iman di sini. Gini, di apa? KBBI itu kan dia menjelaskan bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, Bang, ya. Atau saya buat pertanyaan seperti ini saja. Ketika di zamannya Adam, artinya bahwa bangsa Arab belum ada nih, Bang. Bahasa Arab pun belum ada. Itu kira-kira Adam memanggil pencipta itu dengan apa? Karena bahasa Arabnya belum ada nih, Bang. Sementara dijelaskan di dalam KBBI bahwa kata Allah itu dalam bahasa Arab. Sementara di zamannya Adam bahasa Arab itu belum ada. Itu bagaimana kita menjelaskan itu? Menjawab. Jadi sekiranya Anda paham ya, tak ada penamaan pada benda. Maka apakah burung yang terbang di atas udara itu tak ada? Karena tak ada nama yang tidak diberikan. Tetap saja burung itu ada. Tapi kita tidak mampu memberikan sebuah nilai terhadap burung karena kita nggak ada bahasa. Maka apa yang kita katakan kemudian? Itu mungkin. Tapi karena bahasa diajarkan kepada kita, maka kita mampu mengurai huruf-huruf tersusun menjadi kata, kata-kata tersusun menjadi kalimat, kalimat tersusun menjadi paragraf, paragraf tersusun menjadi sebuah cerita. Maka ketika kita melihat makhluk dengan sayapnya dua terbang, diberilah nilai dengan penamaan burung. Sekarang permasalahannya adalah duluan mana penamaannya dengan bendanya. Itu kita berbicara mengenai makhluk. Nah, pencipta langit dan bumi kemudian menciptakan makhluk yang bernama Adam dengan memberikan chip di kepala yang bernama otak untuk mengetahui objek-objek. Kemudian objek diperlihatkan kemudian oleh Allah kepada dimensi akal yang dititipkan sebagai cahaya pada manusia, kepada Adam. Makanya ditanya, ketika makhluk lain ditanya, apa nama benda ini? Mereka kemudian tidak mampu mengucapkan, kami nggak paham katanya, kami nggak paham. Maka Allah berpaling, wahai Adam, ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka yang tidak tahu nama-nama itu. Adam kemudian memberitahukan. Sekarang permasalahannya, apakah nama lebih dulu daripada makhluk? Adam sesuai dengan kelemahan akalnya, yang dia tahu lebih dulu lebih dulu melihat objek daripada nama. Dia sudah melihat nih, oh ini namanya gajah, tapi dia belum tahu apa namanya. Tuhan kasih, diberitahukanlah kepada Adam, inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka kemudian Adam dengan pengetahuan Allah yang diberikan melalui akal Adam, cahaya dari Allah berupa akal kepada Adam, di mana Allah itu kemudian maha mengetahui, memberikan setitik cahaya dari pengetahuannya agar Adam pun memiliki sifat yang mirip. Maka Adam mengatakan itu adalah gajah. Nah, gajah ini makhluk, yang memberikan nama adalah penciptanya.
Sekarang pencipta ini bernama Allah. Apakah kemudian Allah yang menciptakan nama itu? Tidak. Allah menyatakan dirinya, aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Berarti hakikat yang berfirman ini Allah. Tidak ada Tuhan selain dirinya. Karena dia adalah hakikat pencipta tak berawal tak berakhir, maka Allah ini adalah pencipta, dan pencipta yang tak berawal dan tak berakhir, yang mana penamaan dirinya itu sudah ada bersama dengan dirinya. Nah, Anda kemudian mengatakan, kita kan nggak tahu, KBBI kan baru menjelaskan. Nah, berarti KBBI ini adalah hal yang diciptakan oleh manusia untuk memaknai sebuah perkataan. Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu pengertian siapa? Pengertian kita manusia yang punya keterbatasan. Apakah itu salah? Tidak salah. Memang Allah itu adalah nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Baik, berarti saya juga tidak salah bertanya sesuai penjelasan di KBBI, Bang, ya. Karena di situ tidak salah, cuman yang harus diluruskan di sini pemahaman kita sebagai orang Indonesia. Allah itu bukan hanya nama dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan dalam bahasa Arab saja. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Makassar. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Yunani. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Bugis. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Jawa. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa apapun. Cuman KBBI sebagai mesin pencetak pengertian tentang kata per kata menjelaskan itu. Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggrisnya, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Makanya Allah, kemanapun kita bawa, ke dalam bahasa apapun, maka dia tetap Allah, tidak pernah berubah. Cuman karena kita orang Indonesia, supaya orang Indonesia ini tahu malu sikit, agar tidak menggunakan nama Allah, karena itu adalah nama Allah dalam bahasa Arab. Sedangkan kemudian ketika mereka menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah mereka identikkan dengan kata Tuhan. Tuhan sudah disediakan oleh ejaan EYD. Harusnya yang tahu malu menggunakan dan memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Tuhan saja. Jangan ngambil Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau mau merujuk kepada KBBI. Tapi dalam konsep Islam tidak pakai itu. Allah adalah nama baik di langit maupun di bumi. Kalau berbicara mengenai di bumi, berarti seluruh bahasa harus tunduk kepada penamaan Allah. Allah tidak bisa diganti dalam bahasa manapun. Gitu, Bang. artinya harus diperjelas lagi itu penjelasannya di KBBI itu. Karena kalau penjelasannya seperti itu, otomatis pikiran seperti saya pasti akan muncul, karena di situ dijelaskan dalam bahasa. Berarti saya otomatis bertanyakan, kalau zamannya Adam, bahasa Arab belum ada, kan pasti otomatis itu pertanyaan itu akan muncul. Karena di situ dijelaskan bahasa Arab, kan pasti logika saya bertanya, wah ini kalau zamannya Adam, bangsa Arab belum ada, bahasa pun belum ada bahasa Arabnya. Kan sebenarnya bertanya itu. Iya, sebenarnya begini, saudara. Yang saudara katakan pencipta langit dan bumi yang tidak berawal dan tidak berakhir itu apa sebutannya menurut saudara? Gimana Bang? Hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak berawal dan tidak berakhir, Anda menyebutnya dengan sebutan apa? Ya kalau di ajaran kami ya Yahweh. Nah, Yahweh itu bahasa atau bukan? Bahasa juga. Nah, bagaimana Anda menilai itu? Berarti Yahweh ini ciptaan? Kalau menurut saya Bang, sebutan itu dibuat oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka meyakini sesuatu yang mereka tidak lihat tetapi ada, itu mereka menyebut dengan sebuah istilah. Jadi ya, istilahnya, nah, istilah ini memiliki nilai sesuai dengan apa yang menjadi objek atau gimana? Atau hanya istilah? Istilah kalau kepada Tuhan berarti sesuatu yang sebatas keyakinan Bang ya. Nah, sekarang kalau kita minjam kata Tuhan, kita mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan, betul? Keyakinan, iya, keyakinan kita Tuhan. Oke. Tuhan ini bahasa atau bukan? Bahasa pastinya. Berarti Tuhan ini adalah ciptaan.
Bukan. Bukan. Kenapa kita mengatakan bukan? Kenapa kita mengatakan bukan? Karena Tuhan itu tak tercipta. Tuhan itu pencipta. Hanya saja kita ini yang adalah ciptaan, diberikan nilai untuk mengetahui sebuah objek. Itulah yang disebut akal. Maka akal ini membentuk hal-hal baru. Akal ini menilai hal-hal objek-objek baru dan objek-objek lama. Kita bisa melihat, misalnya nih, kita bertemu dengan Maria, kita tahu, oh ini Maria. Maria melahirkan, kita, oh ini anaknya Maria. Maria bersuami, oh ini suaminya Maria. Jadi melalui akal kita kemudian kita bisa menilai sebuah objek. Itu semuanya hal baru, termasuk penamaan Tuhan. Kalau Anda menilai Allah itu adalah makhluk karena penyebutan, maka Tuhan mana lagi yang harus dikatakan supaya dia itu bukan makhluk? Apakah kita harus mengatakan kemudian Tuhan itu dengan hanya kode? Kita semua ini adalah ciptaan. Gimana dong? Jangan sebut Tuhan, karena Tuhan itu kata ciptaan. Kita bikin aja yang baru. Pikuk, pikuk. Iya. Nah, sama aja pun semua yang ada pada diri manusia yang terlontar kemudian itu adalah ciptaan. Sedangkan yang kita bicarakan ini adalah hakikat absolut, entitas absolut tunggal yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi ketika Allah memiliki nama sebutan, bukan berarti dia adalah rangkaian-rangkaian ciptaan yang dibentuk oleh manusia, tidak. Tapi Allah yang maha pencipta menyatakan dirinya kepada makhluknya, aku ini pencipta, namaku Allah. Oke. Ya, jadi yang membedakan itu begini, Bang. Memang kalau di dalam Kristen itu ada sebutan-sebutan kepada Sang Pencipta yang tidak kelihatan itu. Itu karena keterbatasan kita, itu sebatas keyakinan, Bang, ya. Sebatas keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan yang tak terhingga ini, tak terdefinisikan ini, kita mau menyebutnya dengan apa? Itu istilah-istilah itu dibuat oleh manusia, sedangkan dalam Islam yang tak terhingga ini datang memperkenalkan namanya, itu perbedaannya. Jadi kita tidak tahu bahwa yang tak terhingga ini punya nama, karena tidak satupun makhluk hidup yang pernah melihat dia, jadi dia tidak mungkin punya nama. Sementara dalam Kristen, nama-nama itu dibuat oleh manusia kepada sesuatu yang tak terhingga, diyakini, masih sebatas keyakinan saja, belum tentu dia ada atau tidak. Maka munculnya ateis dan sebagainya. Karena memang belum pernah dilihat, belum bisa dibuktikan, kan? Jadi nama-nama itu dibuat oleh manusia, sedangkan Islam yang tak terhingga itu datang memperkenalkan nama. Itu yang kami tidak mau terima. Begitu bedanya. Ya, baik. Sekarang begini, kawan. Sekarang begini. Huruf A. Siapa yang mengajarkan kita untuk menyebut A, I, U, E, O, Ba, Bi, Bu? Itu siapa, Bang? Yang ngajarkan kita gitu. Anak baru lahir tiba-tiba bisa mama, papa, cucu. Yang ngajarin itu siapa? Yang memberikan kemudian pesan deteksi awal kepada manusia yang masih kecil, masih bayi untuk menyebut huruf-huruf itu siapa? Itulah yang disebut Tuhan. Yang kata-kata itu kemudian bisa diucapkan manusia dengan sinyal yang disebut chips yang ada di kepala yang saya katakan tadi itu. Ada alat deteksi yang Allah ciptakan pada otak manusia yang disebut akal. Itulah cahaya yang Allah berikan kepada manusia untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, wa fi anfusihim, aku menyatakan diriku ada melalui dirimu. Karena kamu tidak akan pernah bisa secara otomatis mengetahui A, B, C, D, E, F kalau bukan karena cahayaku yang terbersit di dalam dirimu. Itu kata Quran. Dari mana kemudian manusia mampu mengucapkan A, B, C? Itu cahaya yang Allah kasih kepada kita, bentuk wujud bahwa ada Allah, ada Tuhan. Nah, oleh karena perangkat ini sudah dikasih kepada kita manusia, maka pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya melalui utusan.
Tuhan itu namanya Allah. Sebutlah Tuhanmu dengan sebutan yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, dan seterusnya. Itu pesan ilahi supaya kita mengenal dirinya. Sebagaimana kemudian kita melihat alam semesta, sebagaimana kita kemudian bercermin melihat wajah kita, itu pesan dari Sang Pencipta. Mata kita berkedip, bukan kita yang mengatur ritme kedipnya. Mata kita, kelopak mata kita menutup dari serangan debu, bukan kita yang menjaga itu secara spontan. Telinga kita kemudian mendeteksi adanya gelombang suara, bukan kita kemudian yang menginginkan dan menyimpan serta mengatur ritmenya. Bukan. Itulah tanda-tanda, hei manusia, kalau kau mengenal dirimu, maka kau akan sampai kepadaku. Nah, ketika saudara bertanya kemudian, berarti Allah memperkenalkan dirinya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya, aku ini adalah Allah, namaku adalah Allah, maka Allah menempelkan makhluk kepada dirinya. Bukan kayak begitu cara berfikirnya. Kita ini makhluk diberi akal untuk kemudian menangkap poin-poin penjabaran dari kalimat-kalimat Tuhan untuk supaya kita memaknai berdasarkan akal kita. Ketika Allah mengatakan ini adalah jambu, jangan Anda katakan itu adalah mangga. Ketika Tuhan mengatakan ini adalah pepaya, jangan Anda katakan ini adalah sapi. Itu akal. Ketika Allah mengatakan ini manusia, jangan Anda katakan ini Tuhan. Itu akal. Ketika Allah mengatakan aku ini adalah Allah, jangan pula Anda mengatakan ini adalah makhluk. Jangan dibolak-balik. Seperti itu kawan. Karena kalau Anda menilai itu semua, maka tak ada pencipta kalau begitu. Yang ada hanya ciptaan. Apakah itu bisa? Yang ada ciptaan tapi tidak ada yang menciptakan. Apakah itu bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau pencipta itu tidak ada, maka ciptaan tidak ada. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada? Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak ada yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan. Meskipun yang menciptakan itu tak terlihat bagi kita. Contoh. Keberadaan adanya Yesus menghantarkan orang Kristen memahami Tuhan itu pernah ada karena pernah eksis katanya. Oke. Anggaplah itu betul. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah Yesus sebelum Adam diciptakan? Tak ada. Nah, adakah kemudian Tuhan sebelum tercipta alam semesta? Ada. Mana ciptaannya? Tidak ada. Berarti Tuhan itu tak ada? Ada. Jadi Tuhan itu ada dengan keberadaannya kemudian wujud. Lalu kemudian untuk mengajarkan dirinya kepada makhluknya bahwa dia itu ada, Tuhan menciptakan. Sebelum Tuhan menciptakan, Tuhan itu sudah ada. Makhluk kemudian diberi akal. Anehnya, makhluk ini bukannya bertuhan, malah mencari-cari Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari Tuhan, bahkan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Padahal dia berada dari suatu ketiadaan menjadi ada. Lalu ketika dia ada, dia mencari sesuatu yang ada itu dengan keterbatasan dirinya. Padahal ada yang sangat super yang dititipkan oleh Allah kepadanya, yaitu akal dan ruh. Akal dan ruh. Tapi anehnya manusia tidak pernah sampai ke sana. Dari mana akal ini? Sampai saya bisa menilai, ini manis, ini asin, ini kecut, ini hitam, ini coklat. Siapa yang menitipkan pengetahuan ini kepada diriku? Dari mana pengetahuan itu? Siapa yang menitipkan pengetahuan itu? Aku bisa mengatakan A, B, C, D. Siapa yang memberikan ritme gelombang suara kepadaku? Kalau orang sampai kepada itu, hakikat itu, maka dia sampai kepada pembelajaran tentang keberadaan Tuhan berdasarkan keberadaan dirinya. Fi ampusihim, kata Al-Quran. Aku menitipkan kepada manusia itu sendiri cahaya keberadaanku. Itu. Jadi tidak perlu umat Islam itu, orang berakal itu mencari Tuhan. Mana Tuhannya? Yang mana Tuhannya? Lu. Anda mencari sesuatu yang sudah menitipkan, meninggalkan jejak keberadaannya. Seperti misalnya kita mencari seekor harimau. Ah, di sini nggak ada harimau, mustahil ada. Itu apa?
Oh, itu kan cuman jejaknya, nggak ada harimau di sini, itu cuman jejaknya. Hanya orang sedeng yang mengatakan di situ nggak ada harimau, padahal jelas-jelas jejaknya ada. Hanya orang gila yang mengatakan kemudian harimau itu tidak ada, padahal jejaknya sudah nampak. Dia lihat jejak harimau. Ah, nggak percaya saya, meskipun sudah ada jejaknya, tapi saya tidak percaya adanya harimau. Orang gila tuh. Nah, sama orang yang tidak sampai kepada pemahaman akal iman yang betul ketika dia menemukan kelemahan-kelemahan pada dirinya dan menemukan kemudian kelebihan-kelebihan pada dirinya, tapi masih mencari Tuhan. Tuhan harus datang, harus Tuhan itu datang menjadi orang, nampak di dunia, ha, aku ini adalah Tuhan, akulah. Itu setan yang kayak gitu. Karena ketika kita melihat jari-jari ini sempurna, tubuh kita bisa merasakan asin, manis, kecut, dan seterusnya. Itu bukti Tuhan ada. Tuhan yang memberikan itu semua, bukan kita yang mengatur. Sebelum kita jadi manusia, kita susun dulu. Oh, ini rasa pahit aku simpan di lidah sebelah kiri, rasa manisku aku simpan di kanan, kemudian hidungku aku buat mancung-mancung sedikit lah, biar tidak seperti Pak Bom-Bom. Terus ku buatlah badanku agak putih kulitnya dan kita yang ngatur itu. Enggak. Lalu siapa? Itulah Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Silakan Anda tanggapi. Kenapa larinya ke Pak Bom-Bom? Itu teman saya. Supaya dia sehat. Silakan, Bung. Oke, baik. Penjelasan abang yang barusan itu saya tidak bantah, karena memang saya juga meyakini itu soal Allah, Tuhan itu kan. Hanya persoalannya kembali ke nama tadi, Bang. Kalau penjelasan abang itu saya tidak bantah, karena memang saya juga meyakini itu kan, semua yang kita punya ini semuanya dari Dia. Hanya persoalan nama tadi, Bang. Ya, terus kalau gitu, pertanyaan terakhir saja lah. Kalau nama itu kan ciptaan, Bang, ya. Semua nama yang ada di dalam kamus. Saudara, saya katakan kepada saudara, yang melekat pada diri pencipta itu bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Allah itu bukan ciptaan. Kita saja ini yang ciptaan, yang baru tahu, oh ternyata nama Tuhan itu adalah Allah. Karena kita hal baru. Sama seperti kata Tuhan. Tuhan itu ciptaan. Bukan. Tapi baru penamaan Tuhan. Yang Anda katakan ciptaan di kata Tuhan ini adalah cara Anda menyebutkan dan cara manusia kemudian menuliskan. Itu hal baru, itu ciptaan. Tetapi yang disebut Tuhan, absolut, hakikat Tuhan itu bukan ciptaan. Begitu juga namanya. Nama Tuhan, ya Tuhan yang melekat pada dirinya. Kalau kata Tuhan itu kita yang menggelari Dia kan, Bang? Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan enggak gini, saudara. Kan Anda pernah mendengarkan enggak bacaan di dalam Bible? Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nama Tuhanmu. Iya. Berarti Tuhan punya nama kan? Kemudian di dalam Ulangan 18, Bismi Anoki, menyebut dengan namaku. Berarti Tuhan punya nama. Sekarang ketika Tuhan memperkenalkan namanya, apakah itu ciptaan? Tidak. Yang ciptaan adalah kita. Yang baru mengetahui nama Tuhan itu adalah Allah. Karena alat berinteraksi untuk kita gunakan menilai suatu objek itu adalah penamaan. Ember, kita tahu itu ember karena penamaan. Nah, semua nama-nama makhluk itu adalah berasal dari ciptaan. Sekarang pencipta itu bukan ciptaan, berarti yang melekat sebagai namanya itu bukan ciptaan. Seperti itu, kawan. Jadi kita tidak bisa mensifatkan pencipta dengan ciptaan. Kalau Anda mensifatkan ciptaan dengan pencipta, pasti Anda akan memahami bahwa Allah itu adalah ciptaan yang dinobatkan kepada pencipta. Itu kalau Anda menilai bahwa pencipta itu sama dengan ciptaan.
Makanya Tuhan mengatakan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Maksudnya apa? Gelar Tuhan jangan kau berikan kepada makhluk. Karena yang disebut Tuhan, Rabb, pencipta, Khalik, itu hanya kepada Khalik. Tidak boleh kau katakan, wahai penciptaku Martin. Gak boleh. Gelar itu hanya kepada dia yang menciptakan. Jangan kau sebut sembarangan kepada yang lain. Begitu kawan. Oke. Ya, mungkin saya yang masih terjebak dengan penjelasan di KBBI itu Bang ya. Mohon maaf sebelumnya karena tadi Abang katakan bahwa sesuatu yang melekat pada ciptaan pencipta itu bukan ciptaan. Sementara di KBBI dijelaskan bahwa itu adalah bahasa. Artinya bertentangan. Nama Tuhan. Ya, dalam bahasa kan? Ya. Nama Tuhan dalam penuturan lisan orang-orang Arab diperkenalkan Allah. Beda lagi itu nanti. Ya, itu saya jabarkan. Karena bagaimana mungkin kemudian manusia ini bisa berinteraksi tanpa bahasa? Memang Tuhan itu yang menciptakan bahasa. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu. Dalam surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu dan menciptakan warna kulitmu. Itu Tuhan sendiri mengatakan itu. Lalu bagaimana kemudian Allah bisa? Andai saja manusia tidak memiliki kemampuan bercakap-cakap, Allah tidak akan menyatakan namanya. Aku ini Allah. Untuk apa? Allah manusia tidak bisa bercakap. Pernah tidak kemudian Anda membaca dalam sebuah kitab, ya baik itu di Yahudi maupun di Islam atau di Kristen, Tuhan datang memperkenalkan dirinya kepada kambing. Wahai kambing, aku ini adalah Allah. Nggak ada itu, nggak ada. Allah memperkenalkan dirinya hanya kepada manusia, kepada Abraham, kepada Abraham, Musa, Daud, Salomo, Isa, Nabi Muhammad. Lalu kemudian wakil-wakil Tuhan ini mengajarkan kemudian kepada umatnya masing-masing. Seperti itu Bang. Jadi jangan menilai pencipta langit dan bumi dengan konsep KBBI. Ini saya bingung mau menyalahkan yang mana ini. Ya iya Bang. Sekarang kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, bagaimana manusia bisa tahu mana yang Tuhan? Ya pasti ada tanda-tandanya kan? Ya iya cukup tanda-tanda. Bagaimana caranya? Ya dengan dia menyatakan, memperkenalkan dirinya. Tuhan memperkenalkan namanya. Nah itu tadi yang saya katakan, saya masih terjebak dengan definisi itu ya. Karena seperti yang saya tanyakan tadi, atau penjelasan Abang terakhir bahwa sesuatu yang melekat pada pencipta itu bukan ciptaan, sementara di KBBI menjelaskan itu adalah bahasa, makanya di situ bentrok. Jadi saya masih bingung ini mau percaya yang mana nih, KBBI atau penjelasan Abang. Sekarang begini saudara, kalau Anda mengidentikan bahasa itu adalah ciptaan, lalu kemudian ketika Tuhan memperkenalkan dirinya dengan menggunakan bahasa, alat komunikasi, lalu Anda mengatakan berarti itu ciptaan. Sekarang begini, semua firman Tuhan yang ada di dalam Bible yang Anda imani, itu bahasa atau bukan? Kutanya dulu saudara. Bahasa pasti. Nah, berarti Tuhan menggunakan ciptaan, menyatakan dirinya kepada ciptaan. Pertanyaannya, apakah karena Tuhan menggunakan ciptaan untuk menyatakan dirinya kepada ciptaan, maka dia adalah ciptaan? Tentu bukan. Kata Tuhan itu Tuhan tidak menggunakan, tetapi dibuat oleh manusia untuk menggelari sesuatu yang diyakini ada Bang, walaupun tak kelihatan. Jadi bukan Tuhan yang meminjam kata Tuhan itu untuk ditempelkan pada dirinya,
Tetapi manusia yang meyakini sesuatu itu ada walaupun tak kelihatan, kemudian digelari. Oke. Berarti menurut nilai yang Anda beri, Allah itu adalah ciptaan. Karena dia tersusun dari huruf-huruf, dan menurut penjelasan KBBI itu adalah nama dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu adalah ciptaan. Betul? Betul. Oke. Menurut penilaian saudara, Yesus ini ciptaan atau bukan? Ciptaan pasti itu fisiknya. Ciptaan. Fisiknya? Fungsinya beda. Maksudnya apa ini? Kok jadi ada sedikit sesuatu yang disembunyikan? Apa maksudnya? Yesus ini ciptaan atau bukan? Ciptaan fisiknya kan. Lalu apa yang Anda maksudkan ciptaan fisiknya? Apanya yang bukan ciptaan? Ya fungsinya kehadirannya di dunia ini. Maksudnya gimana ini? Bukankah kehadirannya di dunia ini adalah fisiknya yang hadir? Yang mana yang bukan? Fungsinya sebagai Tuhan. Fungsinya sebagai ini dia. Bahasa Anda kritisin penamaan Allah, Anda katakan ciptaan. Yesus yang jelas-jelas netek di ibunya, Anda katakan ada sesuatu yang dalam dirinya yang mana? Gimana ini? Enggak, fungsinya sebagai Tuhan atas bumi dan surga kan. Bagaimana ceritanya Anda? Apa fungsi Yesus ini? Fungsinya apa? Kok dia bisa Anda menjadi hakim adil dan sebagainya. Menjadi hakim. Siapa yang memerintahkan dia menjadi hakim? Ya bapaknya. Nah, berarti dia bukan Tuhan, karena dia masih diperintah kemudian untuk menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang mempertuhankan dirinya, yang tidak percaya akan dirinya kalau dirinya itu adalah rasul. Dia itu adalah rasul, tapi Anda tidak percaya kalau dia rasul. Anda malah mengatakan dia adalah Tuhan. Nah, ini celaka kawan. Karena Anda kemudian mengatakan, mengulik nama Allah adalah ciptaan karena dia adalah bahasa, tapi Yesus yang jelas-jelas ciptaan berupa manusia, Anda masih menobatkannya sebagai Tuhan pencipta. Ya kalau kami mempertuhankan dia, itu artinya menganggap dia sebagai penguasa surga dan bumi. Salah. Ya Tuhan kan, Tuhan itu artinya penguasa. Oke, baik. Tenangkan diri saudara. Kita diskusi, luangkan waktu Anda 30 menit ke depan untuk membahas ini. Ketika Yesus datang ke Israel, dia berkata nih, Yohanes 17:8, segala firman dari A sampai Z yang Tuhan berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya dan mereka telah menerimanya dengan sungguh-sungguh. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bani Israel, murid-murid pilihan Yesus, semuanya telah menerima firman yang Yesus terima dari Sang Bapa. Ketika seluruh firman Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, murid-murid pilihannya ternyata percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sekarang kita masuk ke inti. Segala firman yang Yesus sampaikan itu sudah Yesus uraikan seluruhnya sebelum penyaliban. Betul? Betul. Oke. Sebelum penyaliban, adakah firman yang terlontar dari mulut Yesus bahwasanya kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada atau tidak ada? Ada, saat dia diangkat ke langit itu, ke surga. Itu sudah penyaliban. Betul? Iya. Yang saya tanyakan ini sebelum penyaliban. Karena sebelum penyaliban Yesus sudah menutup pengajiannya, Yesus sudah menutup sekolahnya, Yesus sudah menutup kelasnya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka semua telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kelas ditutup, pelajaran selesai. Di antara seluruh pengajaran firman,
yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, adakah Yesus mengatakan di antara firman itu, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Adakah? Kalau sebelum penyaliban memang tidak ada, Bang. Nah, tidak ada sama sekali. Sekarang pertanyaannya muncul, sebelum penyaliban, siapa yang pernah berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku punya hak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki? Itu siapa? Ya, kalau ucapannya seperti itu memang tidak ada, tetapi ada kan pesan-pesan lain, seperti contoh sebelum dia disalibkan pada malam terakhir, ketika dia Bukan, kawan. Bukan itu maksud saya, kawan. Yesus, Anda katakan, tidak terdeteksi sedikit pun, pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa sebelum terjadi tragedi penyaliban. Padahal firman demi firman, sabda demi sabda, perkataan demi perkataan, ajaran demi ajaran, Yesus sudah tumpahkan seluruhnya kepada muridnya. Endingnya, murid percaya dia utusan. Dan di antara seluruh rangkaian firman yang diterima Yesus dari Tuhannya, tak ada satupun firman yang menghantarkan lisan Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kelas ditutup. Sebelum penyaliban terjadi, ada sosok yang pernah berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Apabila engkau menyembahku, maka aku bisa memberikan kuasa tersebut. Itu siapa? Iya, ini abang fokusnya kemana? Ke firman setelah dan sebelum ini, Bang, ya? Yes, ucapan itu yang tadi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia pernah berkata kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Betul? Iya. Padahal ucapan itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Yang pernah mengucapkan ucapan itu adalah dia yang roh yang mencobai Yesus di padang gurun. Anda baca dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, apabila engkau menyembahku, maka segala kuasa yang ada di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku, dan segala kuasa dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu, wahai Yesus, apabila engkau menyembah aku. Betul? Itu ucapan Yesus, iblis? Betul? Iblis. Bah, berarti Yesus tidak pernah mengatakan itu. Segala firman telah aku sampaikan kepadamu. Tak ada lagi firman. Ketika kemudian tragedi penyaliban terjadi, ada makhluk yang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Ya, Yesus. Bagus. Terima kasih. Maksud abang. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengatakan itu adalah Yesus. Berarti Kristen ini pengikut Yesus kan? Iya. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus mengucapkan kalimat itu? Sebelum Gak pernah kan? Sebelum ya. penyaliban. Oke. Sebelum penyaliban. Oke. Berarti di dunia ini ada dua penguasa, Yesus dan iblis. Kalau soal itu sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, kita memang selalu dikuasai iblis sehari-hari, Bang, ya. Nah, berarti ada dua peran yang setara di sini, Yesus dan iblis. Ada saingannya Yesus berarti. Yesus diberi kuasa. Yesus diberi kuasa di langit dan di bumi. Iblis juga diberi kuasa di langit dan di bumi. Enggak. Kalau peran berkuasa boleh kita katakan ada dua, boleh. Tetapi yang berkuasa atas kejahatan iblis, tetapi Yesus tidak bisa dikuasai kejahatan. Jadi Yesus mantap sekali. Saya ulang lagi perkataan saudara, Yesus tidak bisa dikuasai oleh kejahatan. Iblis yang merasuki Yudas berhasil tidak kemudian menguasai Yesus? Ya, berhasil dan mengakibatkan Yesus di... Tadi katanya iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Kok sekarang berhasil? Mana yang betul?
Kan masih ada lanjutannya bang. Dia memang berhasil mengalahkan Yesus dan mati. Tetapi kemudian dia dikalahkan dengan kebangkitan itu. Oke, baik. Kemudian beliau dikalahkan dengan kebangkitan itu. Artinya ketika kuasa diberikan kepada Yesus, iblis kehilangan kuasa. Iblis tetap berkuasa untuk kejahatan. Iblis tetap berkuasa. Oke. Tidak bisa tidak. Pasti. Oke. Ketika Yesus belum terjadi penyaliban, Yesus berpesan kepada muridnya supaya waspada kepada penyesat yang bergelar apa? Orang Farisi. Oh, salah. Gelar apa maksudnya? Bergelar Kristus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesatnya bergelar Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini, mana kalau bukan Kristen? Yang mengaku sebagai Kristus itu siapa bang? Iblis, penyesat. Kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Nah sekarang Kristus pernah datang kepada Paulus, betul? Iya, di padang gitu ya. Betul. Di padang gurun ada Kristus yang datang kepada Paulus. Dia manusia atau bukan manusia? Kalau tidak salah dalam bentuk cahaya, dia Paulus melihat cahaya. Itu manusia atau bukan manusia? Itu manusia atau bukan manusia? Di situ tidak dijelaskan, tapi dalam bentuk cahaya sehingga dia membuat dia pingsan, cahaya yang begitu terang. Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 51 mengaku sebagai anak manusia. Maria sudah pasti melahirkan manusia. Yesus sebagai manusia duduk di samping kanan Tuhan. Sebagai manusia, datang kedua kalinya sebagai manusia. Tidak pernah Yesus itu datang sebagai malaikat, datang sebagai hantu, datang sebagai setan, datang sebagai cahaya, nggak pernah. Yesus selama-lamanya datang sebagai manusia. Kalau Anda tidak percaya, Anda baca Matius 24, endingnya di nomor 30. Kedatangannya yang kedua, dia datang sebagai manusia. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat terangkat ke langit. Berarti dia datang kedua kalinya dalam keadaan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tetapi sosok berupa cahaya, mengaku Yesus, mengaku Kristus. Di sisi lain, dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa di langit di bumi. Di sisi lain, Yesus pernah dicobai oleh sosok makhluk yang menyeramkan, yang mengaku kepadaku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Di sisi lain, Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Di sisi lain, Paulus berkata di dalam Galatia 1:11 nomor 12, Galatia 1 nomor 11 dan 12, aku menerima 13 bukuku, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya, itulah dajjalnya. Sedangkan Paulus mengaku Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Pertanyaannya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia,
yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Satu-satunya orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, yang mengatakan Yesus bukan manusia, yaitu Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Menurut Yesus akan muncul penyesat mengaku Yesus Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Alhasil hari ini banyak orang mengikut Kristus, namanya Kristen. Kristus manakah yang Kristen ikuti? Kristus anak manusia atau Kristus yang bukan manusia? Kalau hari ini Kristen, komunitas Kristen, otoritas gereja dunia mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta, Yesus ini bla 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 bla. Alhasil iblis memang sudah mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jadi tidak salah kalau Kristen menyembah Kristus, karena Kristus mengaku dia diberi kuasa. Maka ketika Kristen kepepet menemukan Yesus mati, ditampar, diseret, ditonjak, ditelanjangi, ditonjok, apa kata Kristen? Itu karena Yesus itu manusia 100% dan Tuhan 100%.